Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang harga pokok standar yang bersumber dari buku Akuntansi Biaya, Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Daljono edisi 3. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sulhanu Rizko Wahyudi, NPM 2101020009, kemudian Firnia Sari Wadaningsi dengan NPM 2101020017, lalu Aulia Zahra Nada Adila NPM 2101020018. Untuk yang pertama ada harga pokok standar. Perusahaan perlu menciptakan suasana yang bisa mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah dengan menerapkan pengendalian biaya atau cost control. Pengendalian biaya bisa dilakukan dengan cara menentukan standar biaya yang seharusnya terjadi. Dengan ditentukannya biaya standar, maka bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan dan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya menurut standar. Biaya standar bisa dihitung dengan terlebih dahulu menentukan biaya standar untuk satu unit produk jadi. Dalam penentuan biaya standar per unit, manajer dihadapkan pada dua keputusan, yaitu yang pertama, jumlah input per unit atau unit output atau keputusan kuantitas, dan kedua, jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang dipergunakan atau keputusan harga. Keputusan kuantitas menghasilkan standar kuantitas dan keputusan harga menghasilkan standar harga. Biaya standar per unit dapat dihitung dengan mengalihkan standar kuantitas dengan standar harga. Selanjutnya ada penyusunan standar. Agar perusahaan dapat menerapkan sistem biaya standar, terlebih dahulu perusahaan harus menentukan biaya standar. Dalam menyusun standar, perusahaan dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ada 3 sumber yang mungkin untuk menentukan standar kuantitas. Yang pertama ada pengalaman historis, kedua penelitian teknis, ketiga masukan dari personal bagian operasional. Pengalaman historis atau pengalaman produksi beberapa periode sebelumnya dapat dipergunakan untuk menentukan biaya standar kuantitas. Bila penentuan standar berdasarkan di pengalaman itu historis, maka harus dilakukan secara hati-hati apakah pada periode sebelumnya proses produksi dilakukan secara efisien atau tidak. Apabila standar dikembangkan dari penelitian teknis, ada kemungkinan bahwa tingkat produksi secara teknis tersebut akan sulit tercapai. Masukan dari karyawan bagian operasional sangat perlu untuk diperhatikan apabila standar yang dikembangkan juga memperhatikan masukan dari bagian operasional, maka standar tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penentuan standar harga, di samping harus memperhatikan kualitas seperti yang diminta bagian operasional, bagian pembeli juga harus mempertimbangkan diskon dan bonus yang mungkin terjadi. Untuk selanjutnya ada jenis standar. Ada 2 jenis standar yang bisa dipakai, yaitu ideal dan currently attainable. Standar ideal disusun berdasarkan kondisi perusahaan berada pada tingkat efisiensi yang maksimum. Standar ideal hanya dapat dicapai jika semuanya berjalan secara sempurna, tidak ada kemacetan dan tidak ada karyawan yang keterampilannya kurang. Kedua, currently attainable. Standar ini dapat dicapai dalam kondisi operasi secara efisien dan telah memperhitungkan adanya kemacetan secara normal, adanya kemungkinan tenaga kerja yang kurang tampil, dan sebagainya. Dari 2 jenis standar tersebut, currently attainable lebih memberikan keuntungan perilaku. Jika standar ditentukan terlalu ketat dan sulit untuk dicapai, tenaga kerja bisa menjadi frustasi dan tingkat kinerjanya justru akan menurun. Apabila standar menantang,
tapi kemungkinan untuk dicapai cenderung untuk menjadikan tingkat kinerja yang lebih tinggi, terutama bila secara individual mereka terlibat atau berpartisipasi dalam penentuan standar. Selanjutnya ada alasan pemakaian sistem biaya standar. Sistem biaya standar dipakai karena memberikan keuntungan dalam dua hal. Yang pertama, untuk memperbaiki planning dan kontrol. Dengan diterapkannya biaya standar per unit, maka perencanaan atau planning dapat dilakukan dengan lebih baik, yaitu dengan menyusun anggaran fleksibel. Dengan diterapkan biaya standar, pengendalian biaya juga lebih mudah dilakukan, yaitu dengan pembandingan antara biaya sesungguhnya yang terjadi dengan biaya menurut standar. Kemudian terhadap selisih biaya yang besar atau di luar daerah yang bisa ditolerir, dilakukan investigasi untuk perbaikan. Yang kedua, untuk memudahkan perhitungan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produk lebih mudah karena biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik semua dihitung berdasarkan standar yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya ada keputusan investigasi. Jarang sekali terjadi biaya sesungguhnya tepat sama besarnya dengan standar yang telah ditentukan. Manajer tidak akan memperkirakan hal tersebut terjadi sama persis, akan tetapi mereka memperkirakan akan terjadi selisih atau variasi secara random. Oleh karena itu, manajer akan membuat batas daerah selisih yang masih dapat diterima. Apabila terjadi selisih yang masih dalam batas tersebut, mereka akan menganggap hal tersebut dikarenakan oleh faktor random. Jika terjadi selisih di luar batas yang dapat diterima, selisih tersebut cenderung disebabkan oleh faktor non-random, baik faktor yang manajer dapat mengendalikan maupun faktor yang manajer tidak dapat mengendalikan. Dalam hal terjadi pada non-controllable atau tidak dapat dikendalikan, manajer perlu merevisi standar. Agar dapat menentukan daerah penyimpangan yang masih dapat diterima, dapat ditolerir, manajer menentukan batas atas dan batas bawah. Mereka menentukan batas tersebut umumnya secara subjektif, agar memudahkan dalam menentukan apakah selisih yang terjadi perlu diinvestigasi atau tidak. Bisa dibuat grafik pengendalian seperti gambar nomor 10.1. Selanjutnya ada analisis penyimpangan. Penggunaan sistem biaya standar selain mencatat biaya menurut standar juga mencatat biaya sesungguhnya yang terjadi. Kecuali biaya tersebut kedua biaya tersebut diperbandingkan dan akan diperoleh selisih biaya yang terjadi antara biaya sesungguhnya yang terjadi dan biaya menurut standar. Selisih biaya yang terjadi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk pengendalian biaya. Dengan melakukan analisis penyimpangan biaya yang terjadi, akan diperoleh informasi apakah penyimpangan yang terjadi cukup besar atau relatif kecil. Bagian mana yang harus dipertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan biaya tersebut. Biaya bahan dan biaya tenaga kerja memiliki kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar, sedangkan BOP memiliki kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Karena biaya bahan dan biaya tenaga kerja sama-sama memiliki kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar, maka perhitungan selisih yang terjadi dilakukan dengan cara yang sama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Materi selanjutnya yaitu analisis biaya produksi langsung, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Nah, penghitungan selisih biaya bahan dan biaya tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, dan model 3 selisih. Model 1 selisih ini menghitung selisih biaya bahan dan selisih biaya tenaga kerja dengan cara membandingkan biaya standar dan biaya sesungguhnya.
Nah, selisih biaya ini dapat dihitung dengan cara biaya standar dikurangi biaya sesungguhnya, atau selisih sama dengan kuantitas standar dikali harga standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Lalu apabila biaya standar ini lebih besar daripada biaya sesungguhnya, maka terjadi selisih menguntungkan. Sedangkan apabila biaya standar ini lebih kecil daripada biaya sesungguhnya, maka terjadi selisih merugikan. Selanjutnya, model dua selisih. Analisis dua selisih ini membedakan selisih biaya menjadi selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, dalam analisis selisih biaya bahan itu disebut dengan selisih harga bahan dan selisih kuantitas bahan. Sedangkan dalam analisis biaya tenaga kerja itu disebut dengan selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Nah, untuk menghitung selisih harga itu kita bisa menggunakan rumus harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Nah, apabila harga sesungguhnya ini lebih besar daripada harga standar, maka akan terjadi selisih harga merugikan. Sedangkan apabila harga sesungguhnya ini lebih kecil daripada harga standar, maka akan terjadi selisih harga menguntungkan. Lalu, untuk menghitung selisih kuantitas, kita dapat menggunakan rumus kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Nah, apabila kuantitas sesungguhnya ini lebih besar daripada kuantitas standar, maka akan terjadi selisih kuantitas merugikan. Sedangkan apabila kuantitas sesungguhnya ini lebih kecil daripada kuantitas standar, maka akan terjadi selisih kuantitas menguntungkan. Selanjutnya, model 3 selisih. Nah, karena hasil perhitungan model 2 selisih masih dirasa kurang teliti, maka untuk hasil yang lebih teliti dapat dilakukan dengan model 3 selisih. Nah, model 3 selisih ini menghitung selisih menjadi 3 macam, yaitu yang pertama selisih harga atau selisih tarif untuk tenaga kerja. Yang kedua, selisih kuantitas atau selisih efisiensi untuk tenaga kerja. Dan yang ketiga, selisih gabungan atau joint variance atau disebut juga selisih kuantitas harga. Secara sederhana, perhitungan selisih dapat dinyatakan sebagai berikut. Selisih harga sama dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikali kuantitas standar atau kuantitas sesungguhnya, mana yang lebih kecil. Lalu, standar kuantitas sama dengan kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga standar atau harga sesungguhnya, mana yang lebih kecil. Yang selanjutnya, selisih gabungan sama dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikali kuantitas sesungguhnya dikali kuantitas standar. Lalu, analisis model 3 selisih ini tidak akan selalu menghasilkan selisih gabungan, karena selisih gabungan itu hanya akan ada jika selisih harga dan selisih kuantitas hasilnya sama-sama laba atau sama-sama rugi. Yang selanjutnya yaitu analisis selisih BOP. Nah, pembahasan selisih BOP pada kali ini mengasumsikan besarnya BOP hanya dipacu oleh jam kerja langsung. Di samping itu, dalam penyusunan anggaran, estimasi aktivitas didasarkan pada kapasitas normal. Nah, agar hasil analisis lebih bermanfaat, maka anggaran yang dipakai adalah anggaran fleksibel. Nah, setelah pembahasan anggaran fleksibel, kemudian baru akan dibahas analisis selisih BOP. Nah, analisis selisih BOP ini dapat dilakukan dengan 4 model, yaitu yang pertama model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih, yang ketiga model 3 selisih,
dan atau yang keempat model 4 selisih. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa anggaran. Yang pertama, anggaran fleksibel. Nah, pembahasan analisis selisih BOP ini sangat berkaitan dengan anggaran fleksibel. Hal ini dikarenakan BOP terdiri dari dua jenis biaya, yaitu biaya yang sifatnya tetap dan biaya yang sifatnya variabel. Anggaran fleksibel ini merupakan anggaran yang mempertimbangkan variasi pemicu biaya. Karena dalam pembahasan analisis selisih BOP itu mengasumsikan besarnya BOP hanya dipacu oleh jam kerja langsung atau JKL. Maka anggaran fleksibel BOP ini mempertimbangkan variasi JKL. Dengan kata lain, kita akan memperhitungkan besarnya BOP pada berbagai kapasitas. Yang selanjutnya, anggaran BOP tetap. Nah, sesuai dengan namanya, BOP tetap merupakan BOP yang besarnya atau jumlah rupiah secara total ini sampai pada kapasitas tertentu adalah tetap atau tidak mengalami perubahan. Karena jumlahnya tetap, maka bila digambar akan berbentuk garis lurus horizontal atau mendatar. Nah, dalam satu periode, perusahaan itu menganggarkan BOP tetap atau BOPT sesuai dengan kebutuhan BOPT pada kapasitas normal. Nah, kapasitas normal di sini adalah kapasitas produksi atau operasi perusahaan dalam satu periode yang dinyatakan dalam JKL. Yang terakhir yaitu anggaran BOP variabel. Nah, BOP variabel atau BOPV ini adalah BOP yang jumlah totalnya itu bervariasi sesuai dengan perubahan pemacunya yaitu JKL. Nah, seperti halnya dengan BOPT, besarnya BOPV yang dianggarkan ini didasarkan pada kapasitas normalnya juga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya Sulhanurisko. Yang selanjutnya yaitu perhitungan selisih BOP. Yang pertama ada model satu selisih. Jika selisih BOP dihitung dengan model satu selisih, berarti selisih BOP dihitung secara total. Selisih BOP secara total merupakan selisih antara BOP yang sesungguhnya terjadi dengan BOP standar yang dibebankan ke produk. Yang kedua ada model dua selisih. Model dua selisih membagi selisih total BOP menjadi dua, yaitu selisih anggaran atau sering disebut juga dengan selisih terkendali dan selisih volume. Yang ketiga model tiga selisih. Hasil perhitungan model dua selisih masih kurang teliti. Untuk hasil yang lebih teliti dapat dilakukan dengan model tiga selisih. Model tiga selisih menghitung selisih menjadi tiga macam, yaitu selisih harga atau selisih tarif untuk TK. Yang kedua, selisih kuantitas atau selisih efisiensi untuk TK. Dan ketiga, selisih gabungan atau join variasi atau disebut juga selisih kuantitas harga. Model yang keempat yaitu model 4 selisih. Perhitungan selisih BOP dengan metode 4 selisih hasilnya akan lebih rinci. Pada metode 4 selisih, BOP dibedakan antara BOP variabel dengan BOP tetap. BOP variabel dianalisa menjadi dua selisih, yaitu selisih pengeluaran BOP variabel dan selisih efisiensi. BOP yang sifatnya tetap dianalisa dengan selisih pengeluaran BOP tetap dan selisih volume. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk biaya standar. Pencatatan arus biaya pada sistem biaya standar dapat dilakukan dengan metode tunggal atau single pen dan dengan metode ganda atau partial pen. Yang pertama metode ganda. Metode ganda mencatat arus biaya atau penjualan pada rekening barang dalam proses didebit saat pemakaian biaya sebesar nilai sesungguhnya atau yaitu pada kuantitas dan harga sesungguhnya, serta mengkredit saat akhir bulan sebesar nilai standar yaitu kuantitas dan harga standar. Sedangkan selisih yang terjadi antara sisi debit dan kredit pada rekening BDP
di jurnal ke rekening selisih, sehingga pada akhir bulan atau akhir periode saldo rekening BDP sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu metode tunggal. Metode tunggal, rekening BDP pada metode tunggal didebit dan dikredit menurut standar. Selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya standar dicatat pada saat pemakaian biaya. Karena BDP baik debit maupun kredit dicatat sebagai standar, maka selisih biaya dicatat sebelum pencatatan di rekening BDP. Yang selanjutnya yaitu selisih komposisi dan selisih hasil. Pemrosesan produk yang memerlukan beberapa macam bahan baku sering menggunakan formula atau perbandingan tertentu. Kadang komposisi bahan yang dipakai diubah dengan tujuan penghematan biaya produksi dan tanpa dengan mengurangi kualitas produk. Adanya perubahan komposisi bahan akan mengakibatkan perubahan biaya bahan. Perbedaan biaya yang diakibatkan dari perubahan komposisi disebut selisih komposisi atau mix variasi. Agar perubahan komposisi bahan tidak menurun kualitas produk, manajer biasanya menentukan batas tertentu yang masih dapat ditolerir. Selisih komposisi dihitung dengan cara mencari selisih tiap jenis bahan yang sesungguhnya dipakai menurut komposisi standar dan menurut komposisi sesungguhnya. Di sini ada rumus dalam mencatat selisih komposisi dan selisih hasil. SKOM atau selisih komposisi sama dengan biaya bahan menurut komposisi sesungguhnya dikurangi biaya bahan menurut komposisi standar. Sedangkan untuk mencatat selisih hasil, yaitu selisih hasil sama dengan dalam kurung hasil SES kurangi hasil ST tutup dikali biaya ST. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.